Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah Kekaisar Ryu benar-benar mengembangkan alat jiwa berbentuk manusia? Ya, bayangan-bayangan emas itu adalah instruksi jiwa yang semuanya ditutupi. Baju besi emas gelap, setiap alat jiwa berbentuk manusia tingginya sekitar 3 meter dan mereka sepenuhnya tertutupi baju besi emas gelap. Ada 3 pasang alat jiwa tipe terbang terentang di belakang punggung mereka saat mereka berlari di udara. Ada 300 orang. 300 orang berlomba di atasnya dalam sekejap dan setiap orang memancarkan aura yang menakutkan. Wu Yuhao menelan ludah. Apa yang paling dikhawatirkannya terjadi setelah semuanya? Kekaisar Ryu akhirnya membuat terobosan dalam penelitian mereka tentang alat jiwa berbentuk manusia dan perkembangan mereka tampaknya sangat kuat. Menurut penelitikannya, legiun terkuat di tangan yang melindungi bangsa Kekaisar Ryu adalah legiun instruksi jiwa Kekaisar Ryu dan mereka terbentuk dari 300 instruksi jiwa yang setidaknya adalah Kaisar Jiwa. Tetapi ketika para instruksi jiwa ini terbang melewatinya, bagaimana bisa Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa dibandingkan dengan undulasi? Kekuatan jiwa mereka, bahkan sage jiwa 7 cincin, tidak bisa menandingi kekuatan undulasi kekuatan jiwa ini. Mereka jelas milik dulu jiwa, dan itu terutama terjadi pada beberapa lusin instruksi jiwa yang terbang di garis depan. Setiap orang memiliki aura yang begitu dalam sehingga mereka tidak akan lagi adalah dulu jiwa. Wu Yuhao berharap mereka sekuat ini, legiun instruksi jiwa seperti ini, bisa mencapai kota lautan surgawi dari kota bercahaya dalam waktu kurang dari 4 jam jika mereka terbang dengan kekuatan penuh. Mereka dengan cepat terbang di atas kepala Wu Yuhao. Wu Yuhao berdiri dengan tenang dan mengambil nafas dalam-dalam saat dia menatap ke arah mereka terbang. Kekaisar Ryu. Ini adalah kekuatan Kekaisar Ryu. Wu Yuhao mengatupkan bibirnya erat-erat saat dia memaksakan ketidakberdayaannya di hatinya. Dia meloncat ke langit dan alat jiwa tipe terbang kelas 9 diaktifkan sekaligus. Bom yang tumpul bisa terdengar saat tubuh Wu Yuhao memancarkan penghalang suara dan berlari ke arah kota bercahaya. Waktu. Yang paling ia butuhkan adalah waktu. Dia ingin kota bercahaya merasa khawatir dan takut. Jadi waktu adalah yang paling penting baginya. Dia harus menyelesaikan misinya sebelum legiun instruksi jiwa Kekaisar Ryu kembali ke kota bercahaya. Ini sudah sore dan malam akan tiba dalam 2 jam. Wu Yuhao bisa mencapai kota bercahaya sebelum malam jika semuanya berjalan lancar. Legiun instruksi jiwa akan membutuhkan waktu untuk mencari mereka dan mereka juga akan membutuhkan sekitar 4 jam untuk perjalanan kembali. Kemungkinan mereka tidak bisa kembali ke kota bercahaya malam ini. Dan begitu dia mulai beroperasi di dalam kota bercahaya, dia percaya bahwa Kekaisar Ryu akan menemukan cara untuk memberitahu legiun instruksi jiwa Kekaisar Ryu dan mencari bantuan mereka. Sejak saat itu dan seterusnya, dia hanya akan memiliki 4 jam. Apa yang bisa dia capai dalam 4 jam? Itu adalah kemampuannya sendiri. Itu adalah kesempatannya. Wu Yuhao dengan cepat tenang ketika ia mencoba mengingat semua yang telah dilihatnya saat ia melonjak ke langit. Kekaisar Ryu tidak mungkin memiliki lebih dari 300 dolo jiwa. Itu tidak mungkin. Bahkan Starlo yang memiliki Master Roh paling banyak tidak memiliki begitu banyak Master Roh tingkat tinggi. Pasti itu efek alat jiwa yang meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Setidaknya itu pasti kelas 8. Alat jiwa kelas 8 tidak banyak, tetapi bagaimana dengan 300 dari mereka? Kekuatan macam apa itu? Kekaisar Ryu memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan gereja Roh Kudus hanya dengan 1 legiun instruksi jiwa ini. Setidaknya mereka akan memiliki cukup untuk mengintimidasi dan mencegah mereka melakukan gerakan gegabah. Tetapi Kekaisar Ryu tidak memiliki banyak individu 8 cincin, jadi bagaimana mereka menggunakan alat jiwa kelas 8 ini? Ini adalah keraguan Wu Yuhao. Yuhao mengacu pada Mas Roh normal. Lulusan dari Akademi Strike hampir semuanya memiliki kemampuan untuk menggunakan alat jiwa di atas kelas mereka, dan itu karena fondasi mereka yang stabil. Tapi bagaimana dengan Kekaisar Ryu? Sebagian besar Mas Roh mereka mengandalkan obat-obatan atau alat bantu tertentu untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Semuanya adalah hasil dari ketergesaan yang tidak semestinya.
Banyak instruktur jiwa mereka merasa sulit untuk meningkat lebih jauh setelah mendapatkan 3 cincin roh. Dalam keadaan seperti ini, jika instruktur jiwa dari Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu semuanya adalah Raja Jiwa, bagaimana mereka bisa melintasi 3 kelas dan menggunakan alat jiwa kelas 8 yang hanya bisa digunakan oleh Dolo Jiwa? Bahkan jika Kekaisaran Ryu memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, Kekaisar Jiwa 6 cincin mereka masih tidak bisa menggunakan alat jiwa kelas 8. Meningkatkan kultivasi mantra di luar Kaisar Jiwa menggunakan obat adalah sia-sia, kecuali obat-obatan yang digunakan adalah harta alam. Obat normal tidak akan berguna sama sekali. Wu Yuhao tidak percaya bahwa Kekaisaran Ryu dapat menciptakan sesuatu seperti pil keberuntungan Qian Kun. Jika itu terjadi, Su Tianran sendiri mungkin akan telah menjadi limit Dolo sejak lama. Karena ini berputar di benak Wu Yuhao dan jelas bahwa dia tidak akan menemukan jawabannya kecuali dia berhadapan langsung dengan musuh. Yang bisa dilakukan untuk saat ini hanyalah berspekulasi. Bisakah ia menghadapinya langsung? Wu Yuhao tertawa getir ketika frasa itu melintas di benaknya. Bagaimana mereka akan bertarung? 300 instruktur jiwa yang setidaknya kelas 8 bahkan tidak membutuhkan alat jiwa yang terhubung. Jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, bahkan Dewa Kematian Dolo Ye Sisui dan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao harus melarikan diri. Belum lagi dirinya sendiri jika mereka menggunakan alat jiwa yang terhubung dan mengunci target. Kekuatan destruktif itu mungkin bisa membakar dan menguapkan seluruh kota dalam sekejap mata. Kekuatan pamungkas seperti itu belum digunakan di medan perang. Tidak sulit membayangkan hasilnya jika mereka muncul di medan perang. Dibandingkan dengan Legiun Instruktur Jiwa yang sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, peralatan dari 3 Legiun Instruktur Jiwa Shrek tidak berbeda dengan pengemis. Wu Yuhao merasakan jantungnya tenggelam ketika itu terpikir olehnya. Suasana hatinya yang baik karena rencananya berhasil dan karena dia menemukan keberadaan Kaisar Biru Perak menghilang ke udara. Alat jiwa kelas 9 yang menembakkan kekuatan penuh bisa mencapai kecepatan luar biasa. Wu Yuhao bisa melihat kota bercahaya jauh di depannya. Setelah beberapa jam lebih sedikit, ada alat jiwa pengintai udara di sekitar kota bercahaya. Pengembangan mereka sangat fantastis. Mungkin mereka telah mengelola semua sumber daya dari wilayah rampasan. Wu Yuhao tidak terbang langsung ke kota bercahaya. Dia tidak sepenuhnya memahami alat jiwa di sini dan bahkan bisa merasakan sedikit rasa takut dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu seberapa canggih Kekaisar Ryu dengan teknologi alat jiwa mereka sekarang. Terutama ketika dia menyaksikan konstruksi alat jiwa berbentuk manusia yang sukses. Wu Yuhao turun ke tanah ketika dia sekitar 25 km dari kota. Dia menggunakan imitasi dan bergegas. Dia menggunakan deteksi spiritual sejauh yang dia bisa untuk menghindari alat jiwa pengintai yang dapat menemukan jejaknya. Kota bercahaya adalah kota tanpa tembok. Tetapi itu tidak berarti ia tidak memiliki pertahanan yang kuat. Sebaliknya, kota bercahaya memiliki alat jiwa formasi kompresi energi tingkat tinggi dan kemampuan serangan dan pertahanan kota adalah yang terbaik di benua. Wu Yuhao menemukan semak sederhana yang jaraknya 5 km dari kota dan berhenti. Dia berbaring tanah dan mengisi kembali apa yang telah dia konsumsi dari terbang dengan kecepatan tinggi sambil berusaha memperluas kesadarannya untuk merasakan gelombang spiritual tanaman di sekitarnya. Wu Yuhao dengan cepat berhasil mengikuti percobaan sebelumnya. Kekuatan spiritual Wu Yuhao dengan cepat bergabung dengan kekuatan spiritual tanaman itu saat dia membentangkannya ke kejauhan. Dibandingkan deteksi spiritual, dengan ini tidak mungkin dia bisa ditemukan. Kota bercahaya adalah kota seperti hutan logam dan baja, tetapi bahkan kemudian ada beberapa tanaman di dalamnya dan mereka tersebar secara merata di seluruh kota. Kekuatan spiritual Wu Yuhao merentang dan dengan cepat memasuki kota bercahaya. Dengan ia sebagai pusatnya, dia hanya bisa mencapai 25 km ke arah kota bercahaya. Dia bahkan tidak bisa mencapai setengah dari kota bercahaya, tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Kota bercahaya memenuhi reputasinya. Kota-kota besar di sepanjang pantai selatan seperti kota lautan surgawi jauh dari kota bercahaya. Pikiran pertama Wu Yuhao setelah kekuatan spiritualnya mencapai batasnya adalah bahwa kota bercahaya tidak bisa ditembus. Itu luar biasa. Sebuah kota sebesar ini bisa memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa ditembus. Itu hampir membuatnya merasa sedikit tidak normal. Ini bukan pertama kalinya Wu Yuhao di kota bercahaya dan setiap kunjungan memberinya sensasi yang berbeda.
Tidak ada keraguan bahwa kota bercahaya telah banyak berubah selama 2 tahun terakhir, tetapi orang tidak bisa mengamati perubahan ini hanya melihat dengan matanya. Hanya seseorang yang bisa menyelidiki dan mengamati setiap detail kota yang dapat menemukan kekuatan tersembunyi yang menakutkan. Mungkin bahkan gereja Roh Kudus tidak menyadarinya. Sudut mulut Wo Yuhao melengkung menjadi senyum mengejek. Jika Dewa Kematian Doulo Ye Sisui tahu kekuatan yang tersembunyi di dalam kota bercahaya, tidak tahu bagaimana perasaannya. Wo Yuhao tidak bisa mencapai istana kekaisaran dari posisinya saat ini, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk merentangkan kekuatan spiritualnya lebih jauh. Dia menemukan sesuatu yang menarik minatnya. Formasi ala jiwa kompresi energi tingkat tinggi. Wo Yuhao saat ini di sisi selatan kota bercahaya dan ala jiwa formasi kompresi energi tingkat tinggi yang ia temukan juga di sisi selatan kota, dan ada juga ala jiwa besar yang dikerahkan di daerah itu. 150 unsur jiwa bergabung serta bertanggung jawab untuk menjaganya, dan Wo Yuhao dapat mengetahui dari skala ala jiwa ini bahwa kemampuan serangan dan pertahanan mereka mungkin dapat mencakup setengah dari kota bercahaya. 4 sudut kota bercahaya mungkin diatur dengan cara yang sama. Kembali ketika tubuh Doulo telah meluncurkan serangan histeria yang telah ia bayar dengan nyawanya, Su Tianran mengandalkan kekuatan jiwa yang luar biasa yang tersimpan dalam alat-alat jiwa formasi kompresi energi tingkat tinggi ini, dan melepaskan penghalang pelindung terbesar dalam sejarah untuk melindungi dirinya sendiri. Wo Yuhao telah menyaksikan betapa menakutkannya alat jiwa formasi kompresi energi tingkat tinggi dari saat itu, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam alat jiwa seperti itu terlalu luar biasa. Tidak sulit untuk membayangkan jenis kekuatan pertempuran mengerikan yang bisa dicapai oleh satu alat jiwa tunggal dengan mengandalkan bahkan pada satu alat jiwa seperti itu. 4 alat jiwa kompresi energi tinggi seperti itu sudah cukup untuk membuat kota bercahaya tak tertembus. Tidak, bukan 4. Pasti ada lebih dari 4. Wo Yuhao tiba-tiba memikirkan bagaimana istana kekaisaran Yu tiba-tiba menjadi seperti benteng ketika diserang. Transformasi itu hanya dapat dicapai dengan kekuatan luar biasa dan harus didukung oleh kekuatan yang sama besarnya. Ini juga berarti bahwa ada kemungkinan ada alat jiwa formasi kompresi energi tingkat tinggi di dalam istana kekaisaran. Mengesankan. Kekaisar Ryu, kota bercahaya benar-benar dapat digambarkan sebagai tidak tertembus dengan pertahanan seperti ini. Ini terutama terjadi jika Legiun Jiwa Kekaisar Ryu ada di dalam kota bercahaya. Ini berarti bahwa di dunia ini hanya dewa yang mungkin memiliki kekuatan untuk merusak dan menghancurkan kota bercahaya ini. Wo Yuhao berpikir tentang dewa emosi Rong Nianbing. Kekuatannya jauh dari cukup, namun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan potensi penuh dari belati embun pagi. Kalau tidak, bagaimana putri laut memangsanya ke posisi menjadikan di laut es. Wo Yuhao mengelilingi kota bercahaya sekitar 1/4 dari kelilingnya sebelum dia berhasil divegetasi dan melanjutkan penyidikannya. Keadaan kota bercahaya hampir identik dengan spekulasinya, dan ada alat jiwa besar yang digunakan di setiap sisi yang masing-masing mengambil daya dari alat jiwa formasi kompresi berenergi tinggi, sementara ada unsur jiwa yang mengoperasikannya dari dalam. Wo Yuhao tidak buru-buru. Legiun unsur jiwa Kekaisar Ryu tidak akan kembali malam ini tanpa alarm. Karena itu dia masih punya cukup waktu. Dia tidak memasuki kota bercahaya, sebaliknya mengendalikan domain intervensi spiritual dan imitasi ketika dia bersembunyi di balik pohon besar, membuka gerbang spektral dan kembali ke demi spektralnya. Wo Yuhao sudah memberitahu semua orang tentang rencana ini. Jadi ketiga Legiun Jiwa telah melakukan persiapan untuk lepas landas di dalam demi spektralnya. Wo Yuhao segera mengadakan pertemuan begitu dia kembali dan mengumpulkan semua anggota senior sekte Tang. Wo Yuhao tidak memberitahu Bebe bahwa dia telah menemukan keberadaan Kaisar Biru Perak. Sekarang bukan saatnya untuk memberitahunya tentang itu, karena itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Wo Yuhao hanya memberitahu semua orang apa yang dia temukan dalam pengintaiannya terhadap Kekaisaran Ryu, tepatnya di kota bercahaya. Wajah semua orang menjadi hitam ketika mereka mendengarkan deskripsinya, dan terutama ketika mereka mendengar Wo Yuhao menggambarkan Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.